Apa iya anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan lancar ya. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dapat memimpin doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ini apakah ada yang tidak masuk atau masuk semua? Alhamdulillah masuk semua Bu. Setelah kalau begitu, kita bisa memulai pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu senyawa hidrokarbon? Saya Bu. Jadi senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Izin menambahkan Bu. Berdasarkan ikatan rangkapnya, senyawa hidrokarbon ada 3 macam, yaitu alkana rangkap 1, alkena rangkap 2, dan alkuna rangkap 3. Wah, benar sekali jawabannya. Terima kasih ya atas jawaban yang telah kalian berikan. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, sebaiknya kita menonton video berikut ini dulu ya. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan contoh terkait reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh pertama yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna yang terjadi pada proses pembakaran sampah. Kenapa proses pembakaran sampah itu dikatakan sebagai reaksi pembakaran tidak sempurna? Hal ini dikarenakan pada proses pembakaran sampah terdapat zat sisa berupa abu-abu dari sampah yang nantinya akan berwarna hitam. Karena terdapat zat sisa tadi, maka proses pembakaran sampah dikatakan sebagai reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Nah, untuk selanjutnya yaitu reaksi pembakaran sempurna. Contohnya itu pada proses memasak yang menggunakan kompor dengan gas LPG. Kenapa memasak menggunakan gas LPG itu dikatakan sebagai reaksi pembakaran sempurna? Hal ini karena tidak menghasilkan zat sisa. Kan kalau kita memasak dengan gas LPG itu, pancinya itu tidak berwarna hitam. Maka ini dinamakan sebagai reaksi pembakaran sempurna. Sedangkan ketika kita memasak menggunakan kayu bakar, pancinya itu kan berubah warna menjadi hitam. Nah, itu menandakan bahwa proses pembakaran itu menghasilkan zat sisa berupa arang. Kalau proses pembakaran itu menghasilkan zat sisa, maka reaksi pembakaran itu dikatakan sebagai reaksi pembakaran tidak sempurna. Sedangkan kalau misalnya proses pembakarannya itu tidak menghasilkan zat sisa, itu dinamakan sebagai proses reaksi pembakaran sempurna. Sebenarnya itu ada hasil reaksinya, cuman kalau pada proses pembakaran sempurna itu sisanya berupa gas CO2 dan juga gas H2O. Kan itu sama-sama gas, tidak berwarna, jadi kita tidak bisa melihat bentuknya itu seperti apa. Sedangkan kalau pada reaksi pembakaran tidak sempurna itu biasanya ada zat arangnya. Zat arang tadi itu yang dinamakan sebagai partikulat karbon yang merupakan hasil reaksi dari proses pembakaran tidak sempurna. Nah, berdasarkan video tadi, ada 2 macam reaksi pembakaran pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama, ada reaksi pembakaran sempurna. Contohnya itu pada pembakaran propana.
yaitu gas yang berada dalam LPG. Reaksinya itu adalah C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Sedangkan yang kedua yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna. Itu juga contohnya itu ada pada pembakaran propana, yaitu gas pada LPG. Reaksinya yaitu 2C3H8 plus 7O2 menjadi 2C plus 2CO plus 2CO2 plus 8H2O. Nah, jadi gas yang berada dalam LPG itu dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan juga tidak sempurna. Ketika dia mengalami reaksi pembakaran sempurna, maka hasil reaksinya adalah berupa gas CO2 dan juga H2O. Sedangkan ketika dia mengalami reaksi pembakaran sempurna, hasil reaksinya adalah berupa ada partikulat, ada gas karbon monoksida, dan juga uap air. Itulah yang membedakan antara reaksi pembakaran sempurna dengan reaksi pembakaran tidak sempurna. Asap-asap yang ada di dalam udara itu biasanya disebabkan oleh sisa-sisa dari pembakaran tidak sempurna yang ada pada bahan bakar hidrokarbon. Selanjutnya adalah tentang dampak pembakaran hidrokarbon. Yang pertama yaitu dampak adanya gas karbon dioksida atau CO2. Polutan gas CO2 yang melebihi ambang batas itu dapat mengakibatkan adanya gangguan dalam pernafasan, meningkatnya suhu bumi yang biasanya disebut dengan efek rumah kaca atau global warming. Jadi ketika gas karbon dioksida itu di dalam bumi itu jumlahnya sangat banyak melebihi ambang batas, maka suhu udara yang ada di bumi itu akan menjadi semakin panas. Yang kedua yaitu ada gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini mempunyai ambang batas sebesar 32 ppm di udara. Gas CO ini biasanya ketika berada di dalam darah, dia akan bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB, di mana dia itu memiliki sifat yang beracun sehingga dapat menyebabkan terjadinya kematian. Ketiga adalah partikulat. Biasanya partikulat itu berupa karbon atau C dan juga timbal atau Pb. Partikulat ini dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernafasan, serta dapat merusak ginjal. Yang keempat ada gas SO2, NO2, dan juga NO3. Gas sulfur dioksida atau SO2 itu dapat menyebabkan iritasi. Dan ketika ada hujan asam yang mengandung SO2 ini, dia akan bersifat asam yang menyebabkan terjadinya korosi. Sedangkan oksida NOx itu dapat menghasilkan asap kabut atau yang biasa disebut dengan smog. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengurangi dampak dari pembakaran hidrokarbon. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan penghijauan atau pembuatan taman kota. Cara ini dimaksudkan untuk melindungi lingkungan serta mengubah gas buang yaitu CO2 menjadi gas O2 yang nantinya akan diproses melalui fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi, gas buang hidrokarbon itu kan berupa CO2. Gas CO2 itu akan digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang nantinya dari proses fotosintesis tadi menghasilkan gas O2. Gas O2 ini merupakan gas yang biasanya kita hirup. Yang kedua yaitu dengan menggunakan sel bahan bakar atau fuel cell. Fuel cell ini melibatkan reaksi antara O2 dan H2O, di mana nanti produk dari reaksinya itu berupa H2O atau uap air. Jadi, hasil reaksi dari pembakaran sel bahan bakar fuel cell ini itu sangat ramah lingkungan karena berupa H2O, bukan berupa gas karbon monoksida seperti bahan bakar pada umumnya.
Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan konver katalitik pada sistem buangan kendaraan bermotor, sehingga nanti dia akan mengubah gas buangan kendaraan bermotor yang berupa CO dan juga NOx menjadi gas yang lebih aman, yaitu NO2 dan juga CO2. Cara yang keempat yaitu dengan EFI atau Electronical Fuel Injection yang biasanya digunakan pada sistem bahan bakar kendaraan sehingga akan menghasilkan pembakaran sempurna sehingga nanti dapat mengurangi emisi gas polutan yang ada di udara. Dan materi yang saya sampaikan bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Jika belum ada pertanyaan, untuk tugas selanjutnya yaitu tugas kelompok, di mana nanti tugas kelompok ini digunakan sebagai tugas yang akan dilaksanakan pada pertemuan ke depan. Jadi nanti dalam satu kelas akan dibagi menjadi 5 kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok itu diminta untuk mencari sebuah kasus terkait pembakaran hidrokarbon. Setelah itu, kasus tersebut dianalisa apa saja dampak yang diakibatkan oleh kasus tadi yang berbahaya bagi lingkungan serta kesehatan. Setelah itu, dicari apa saja cara yang dapat digunakan untuk mencegah dampak tadi. Masing-masing kelompok diusahakan kasusnya berbeda satu sama lain ya. Ada yang ditanyakan terkait tugas kelompoknya? Izin bertanya, Bu, untuk anggota kelompoknya bagaimana ya? Jadi untuk kelompoknya nanti masing-masing itu 5 orang. Nah untuk anggotanya sendiri itu kalian bisa milih, bisa urut absen atau dipilih secara acak. Baik, Bu, terima kasih. Selama mengerjakan tugas kelompok ini, nanti kalian juga sembari mengisi LKPD yang telah saya berikan ya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, apa ada yang ingin menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Jadi, pembakaran hidrokarbon itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada pembakaran sempurna, terus ada pembakaran tidak sempurna. Nah, yang membedakan ini itu ada pada hasil reaksinya. Kalau yang pembakaran sempurna itu, hasil reaksinya berupa gas CO2 dan H2O. Kalau yang pembakaran tidak sempurna, hasil reaksinya itu gas CO, H2O, sama partikulat yang dapat menyebabkan polusi udara. Bagus sekali, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga tidak ada halangan atau apapun. Dan pertemuan pada hari ini, sampai jumpa minggu depan untuk membahas tugas kelompoknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi atau tugas kelompok nanti bisa hubungi saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.